HP boleh dipakai pulang sekolah sampai sebelum waktunya belajar, ya kira-kira asar jam segini. Kalau sudah mandi, stop, nggak boleh pakai HP lagi. Itu soal durasi, soal waktu. Malam tidak boleh ada HP, karena malam ada HP itu bisa mengganggu tidur, mengganggu belajar. Anak-anak itu 2 jam, 3 jam, 4 jam sebelum tidur tidak boleh melihat layar. Itu bisa mengganggu tidur. Karena kalau anak-anak terganggu tidurnya, konsentrasinya nggak fokus, tingginya juga nggak maksimal. Karena anak-anak itu tinggi ketika mereka tidur. Kemudian aplikasi. Saya nggak ngasih anak saya TikTok, nggak ngasih YouTube. Terus kasih apa? Kasihnya YouTube Kids. Sekarang di YouTube Kids itu baru tahu saya kalau ada shortnya juga. Waduh, padahal yang paling saya hindari itu video pendeknya itu. Video pendek itu problem banget. Kenapa? Karena begini, jenengan nek ngajari anak ngaji itu kira-kira butuh berapa menit paling sedikit? 10 menit? Seperempat jam paling sedikit ya itu ya. Sementara kalau anak kita terbiasa nonton video pendek yang durasinya cuma berapa menit? 1 menit, ya segitu itu fokusnya yang terlatih. Jadi sebisa mungkin kalau sudah kadung kasih video pendek, stop video pendeknya, ganti. Gak boleh, mulai sekarang bilang ini YouTube-nya gak boleh dipakai. Adik, YouTube-nya cuma boleh buat ibu ngaji musbah aja. Adik pakai YouTube Kids, cuma boleh di siang hari sampai sore, malam nggak boleh. Kenapa? Selain durasinya, jenengan nek nonton TikTok, kalau YouTube Short, niku isinya buat anak-anak atau bukan sebenarnya? Bukan. Jadi anak-anak kita jangan dikasih yang memang bukan buat dia. Anak-anak itu nanti kalau lihat konten-konten dewasa bisa uber lebih cepat. Jadi uber lebih cepat itu problem juga. Anak-anak 8 tahun sudah head problem. 9 tahun ya nggak apa sebenarnya. Cuma rata-rata anak Indonesia itu katanya head itu di umur 11 tahun. Kemudian konten-konten dewasa itu juga bisa mengandung kekerasan, mengandung konten sensual dan seksual. Jadi kita sudah capek-capek ngajari ngaji, serius, qiraati segala macam, ben fasih, tapi otaknya itu diisi oleh konten-konten yang isinya boten iku wae. Terus jadi diam-diam naksir temannya, diam-diam keluar sama temannya. Ketika jenengan tasih alit ya, anaknya masih kecil, jenengan tarik HP biar anaknya anteng. Kemudian ibu-ibu yang sudah punya anak mulai remaja, mungkin ada yang mulai pendiam ya, mulai berjarak sama bapak ibunya, nggak mau cerita. Tapi kadang-kadang ada masalah, nggak mau cerita, gitu betul ya? Anak-anak itu bingung ya Bu. Jadi ketika kecil disuruh anteng, barang sudah besar, tiba-tiba dia disuruh ngomong sama ibunya. Ini anak apa-apa itu B, ini anak apa-apa itu ngomong. Loh, aku kan dia nih ngomong ya, kok marah-marah sakit ngomong? Ini tidak konsisten gitu ya. Apapun, entah HP, entah buku, entah TV, entah mainan, sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah kehadiran bapak dan ibu. Jadi nek jenengan maringi HP, didampingi, didampingi secara fisik maupun pakai peraturan niku wau, niku insya Allah boten napa-napa. Jenengan maringi buku, nek bocah boten purun maca, nggih boten dimaca. Jenengan maringi mainane anyar tulit sak jam sampun bosen. Jadi yang dibutuhkan anak-anak adalah pendampingan orang tua. Pendampingan itu pripun? Anak-anak itu diajak ngobrol. Kalau diantar sekolah, pulang
pulang sekolah ditanyai gimana tadi di sekolah sama tadi gimana, terus kemudian anak berani cerita tadi ada yang bully aku bu, halah dibully malah ngomong kok anu kok usah niku tidak nompo perasaannya anak. Anak itu butuh perasaannya diterima. Mungkin ada kecenderungan awalnya agak lebay mungkin, tapi nggak apa-apa, awalnya kita terima dulu, nanti lama-lama kita arahkan untuk bisa mengontrol perasaan. Nek putra jenengan nangis guling-guling tantrum pernah ya? Apa yang harus kita lakukan kayak gitu itu? Dibiarkan dulu. Kalau anak misal ingin sesuatu kudu saiki nangis tapi jenengan boten saged maringi. Misal nyuwun areke watuk nggak bisa dikasih. Terus, hei dicak-dicak oh niku belum hantu ya, itu namanya pengalihan. Pengalihan itu boleh atau tidak? Pengalihan itu boleh, tapi tetap harus langkah pertama adalah menerima atau mendengarkan perasaan dia dulu. Jangan apa-apa langsung dialihkan, Anak-anak itu kalau kayak gitu, dia ketika menghadapi problem, dia maunya juga mengalihkan diri, nggak dihadapi. Jadi kalau kita mau anak-anak itu kuat mentalnya, kan di umur sekian kita sudah mengalami gitu. Asam garam kehidupan, hidup itu keras, gak enak kok ngoten niku. Niku nggih, kalau kita pengen anak-anak kita itu kuat mentalnya, biarkan dia menghadapi masalah, didampingi. Misal, diutus gurune bawa buku gambar, sudah tahu, sudah diobrolin, kok carry. Boleh nggak itu diantar ke sekolah? Boten. Biarkan dia tahu bahwa kalau dia salah ada konsekuensinya. Nggak apa-apa. Kayak nangis, iya kok ibu nggak nganterin? Iya tahu tadi udah diingetin, kok nggak dimasukkan sendiri. Besok dibawa ya, dicek lagi. Kalau kita terus-terusan ngeladeni anak, ketika dia dewasa, terus tiba-tiba mondok misalnya, terus gak diladeni, kaget anaknya, gak pernah dilatih di rumah. Ketemu temennya ada di Magelang, tetekannya anak pulau itu, saking sedoyo diladeni katanya, apa rewange, nek onten buku Jawa itu, boten sakit mendet. Tidak punya mindset untuk mengambil barangnya sendiri. Nah, itu ekstrim. Nah, informasi-informasi kayak gini itu detail dan sederhana, sangat sehari-hari. Tapi ini semua bersumber pada informasi-informasi yang ada di buku pada ahli-ahli. Dan kalau kita memahami informasi-informasi dasar dalam misal pengasuhan, itu membuat kita lebih berdaya dalam mengasuh anak. Nah, ini rokok dawa lagi.